Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kali ini kita akan melakukan percobaan biokimia dengan judul karbohidrat. Nah, untuk percobaan karbohidrat kita ada dua tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengenal berbagai macam karbohidrat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui metode-metode yang digunakan pada uji karbohidrat. Sebagaimana kita ketahui, untuk mencapai kedua tujuan ini, kita bisa melakukan pengamatan. Untuk tujuan yang pertama, mengenal berbagai macam karbohidrat, itu kalian bisa membaca dari sumber-sumber lainnya. Secara singkat, karbohidrat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada monosakarida, kemudian ada disakarida, yang ketiga ada oligosakarida, dan yang keempat ada polisakarida. Nah, untuk tujuan yang kedua, dengan judul tujuan tadi adalah untuk mengetahui cara-cara atau metode pengujian dalam karbohidrat. Untuk mencapai tujuan yang kedua ini, kita lakukan pengamatan. Simak pengamatan berikut ini. Nah, untuk praktikum yang pertama, kita uji dengan uji moles. Adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan pada uji moles ini, yang pertama itu ada glukosa, sukrosa, fruktosa, laktosa, maltosa, pati, dan H2SO4. Sedangkan alat yang digunakan, kita menggunakan gelas ukur, kemudian kita menggunakan pipet tetes, selanjutnya ada beker gelas, kemudian ada tabung reaksi beserta tabung reaksi. Lalu bagaimana langkah kerjanya? Langkah kerjanya adalah mengambil sebanyak 2 mili masing-masing larutan. Glukosa sebanyak 2 mili, kemudian sukrosa 2 mili, fruktosa 2 mili, laktosa 2 mili, maltosa 2 mili, dan pati 2 mili. Yang kesemuanya akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan jumlah masing-masing tadi 2 mili. Langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan H2SO4. Ini H2SO4 yang sudah kita pindahkan ke dalam beker gelas. Kita masukkan ke dalam semua tabung melalui dinding tabung. Dimasukkan secara perlahan sehingga terbentuk 2 lapisan. Nah, sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa sebelum praktikum kita harus menggunakan masker dan sarung tangan beserta jas lab. Karena bahan yang akan kita gunakan nanti adalah H2SO4 yang apabila terkena dengan kulit, dia akan menyebabkan luka bakar. Baik, kita lanjutkan. Kita ambil H2SO4 dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi melalui dinding tabung. Jadi bukan langsung ke dalam tabungnya, atau bukan langsung ke dalam si cairannya. Masukkan ke dalam tabung reaksi melalui dinding tabung sehingga terbentuk 2 lapisan. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Terbentuk 2 lapisan. Lakukan hal yang sama untuk bahan yang lainnya. Nah, setelah dimasukkan H2SO4 ke dalam masing-masing tabung reaksi, maka diperoleh hasil yang seperti ini. Semua bahan mulai dari glukosa sampai pati itu membentuk 2 lapisan. Nah, berdasarkan teori yang ada bahwa uji moles itu adalah uji dikenal sebagai uji kualitatif atau uji kualitas, yang mana warna merah atau warna
coklat kehitaman akan tampak pada bidang batas antara campuran si asam sulfat pekat dan si karbohidratnya sendiri. Baik, untuk praktikum yang selanjutnya itu dengan judul uji Benedict. Adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan masih sama seperti percobaan yang pertama tadi. Bedanya pada uji Benedict kita hanya menggunakan 3 bahan utama. Yang pertama itu ada glukosa, kemudian ada sukrosa, kemudian ada fruktosa. Tambahannya adalah si larutan Benedict. Sedangkan untuk alat, kita masih menggunakan alat yang sama. Lalu bagaimana langkah kerjanya? Langkah kerjanya adalah mengambil atau memasukkan ke dalam 3 tabung reaksi masing-masing 2 mili glukosa, kemudian ralat bukan 2 mili tapi 1 mili, 1 mili glukosa, kemudian 1 mili sukrosa, 1 mili fruktosa. Jadi ketiga tabung dimasukkan 1 mili masing-masing bahan. Setelah ketiga bahan kita ambil sebanyak 1 mili, lalu bahan tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah ketiga bahan dimasukkan ke dalam masing-masing tabung, kita lanjutkan ke langkah kerja yang berikutnya, yaitu dengan memasukkan sebanyak 2 mili larutan Benedict ke dalam masing-masing tabung reaksi. Nah, untuk percobaan Benedict, saya lupa tadi menyampaikan tambahan alat dan bahannya. Alat yang kita tambah adalah hot plate, kemudian ada beker gelas yang berisi air yang telah dipanaskan. Kita lanjut ke langkah kerja yang tadi, mengambil sebanyak 2 mili larutan Benedict dan diisi atau dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Setelah dimasukkan larutan Benedict ke dalam ketiga tabung, hasilnya seperti ini. Sebelum dipanaskan, ketiga tabung diamati dan dicatat hasilnya. Setelah itu baru kita lanjutkan ke langkah kerja yang berikutnya dengan cara memasukkan ketiga tabung ini ke dalam beker gelas yang sudah berisi air dan dipanaskan selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah lebih kurang 10 menit, hasilnya seperti ini. Ini untuk glukosa. Ini sukrosa. Kemudian yang ini untuk fruktosa. Sudah? Kalau sudah, bisa kita kesimpulan bahwa pada uji Benedict
Si gula reduksi, maaf, saya ulangi. Si gula akan mereduksi dengan larutan Benedict. Nah, jadi ini kan glukosa nih. Glukosa, kemudian sukrosa dan fruktosa. Ini adalah gula atau biasa kita sebut sebagai karbohidrat. Nah, si gula ini dia akan mereduksi si larutan Benedict yang ini. Jadi si gula akan mereduksi si Benedict sehingga akan terjadi yang namanya reaksi reduksi dan oksidasi. Dan pada akhirnya akan dihasilkan berupa endapan yang berwarna merah atau hijau. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian, jika tidak ada zat yang mampu mereduksi si Benedict, artinya kalau di dalam glukosa, sukrosa, dan fruktosa, si gulanya tidak bisa mereduksi si Benedict, maka warnanya akan tetap seperti awal tadi, yaitu warna biru. Tetapi, jika si gulanya lebih banyak dan mampu mereduksi si Benedict, akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Nah, dalam percobaan ini yang terpenting bukanlah perubahan warna, melainkan adanya endapan yang berupa kasar ataupun halus. Endapan ini bisa berwarna hijau, kemudian kuning, merah, tergantung dari halus dan kasarnya endapan Cu2O. Baik, untuk ujian terakhir itu uji iodium. Uji iodium ini kita masih menggunakan bahan yang sama, kemudian menggunakan alat yang sama, dengan langkah kerja yang berbeda. Langkah kerjanya adalah mengambil sebanyak 3 mili pati, masing-masing dimasukkan ke dalam tabur reaksi. Jadi setiap tabur reaksi diisi dengan 3 mili pati. Setelah ketiga tabung diisi dengan masing-masing 3 mili larutan pati, langkah selanjutnya adalah dengan cara menambahkan 2 tetes air. Jadi ini air dimasukkan ke dalam tabur reaksi pertama sebanyak 2 tetes. Kemudian 2 tetes HCl ke dalam tabur reaksi yang kedua. Kemudian 2 tetes NaOH ke dalam tabur reaksi yang ketiga. Setelah ketiga bahan ditambahkan masing-masing 2 tetes air tabung pertama, kemudian 2 tetes air tabung kedua, 2 tetes HCl ke tabung kedua, 2 tetes NaOH ke tabung ketiga. Ketiga tabung kita shake atau kita aduk. Jika sudah, kita diamkan sebentar. Nah, untuk uji iodium ini adalah uji yang akan kita gunakan untuk menentukan penyusun dari si pati tadi. Penyusun pati ini ada 3. Yang pertama ada amilosa, kemudian ada amilopektin, kemudian yang ketiga ada glikogen maupun dextrin. Nah, untuk menentukan adanya amilosa, adanya amilopektin, ataupun adanya glikogen maupun dextrin, kita gunakan yang namanya iodin. Ini iodin yang sudah diencerkan. Nah, kita masukkan ke dalam tabung reaksi iodin sebanyak 1 tetes.
berarti nggak usah di-ship. Lalu itu apa? Baik, setelah ditambahkan dengan larutan iodin, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk yang pertama ini adalah larutan dengan ditambahkan air, warnanya ungu. Kemudian yang kedua itu dengan larutan HCl, warnanya juga sama, ungu. Kemudian yang ketiga itu larutan yang ditambah dengan NaOH, warnanya tetap keruh. Artinya, jika amilosa dengan iodin akan memberikan warna biru, sedangkan amilopektin dengan iodin akan memberikan warna merah violet, sedangkan glikogen maupun dextrin dengan iodin akan memberikan warna coklat. Setelah kita amati hasil tadi, dapat kita kesimpulan bahwa pada uji iodium, tabur reaksi yang berisi dengan air, kemudian dan HCl menandakan bahwa penyusun dari patinya adalah amilopektin, sedangkan NaOH tidak ada sama sekali. Nah, untuk larutan yang ketiga dengan menggunakan NaOH, kenapa dia bisa berbeda sendiri? Karena larutan NaOH ketika ditambah dengan iodin, maka larutan si iodin akan diikat oleh si NaOH-nya, sehingga warna yang akan dihasilkan akan tetap bening. Baik, setelah dilakukan pengamatan yang tadi, yang mana yang kita gunakan tadi ada uji Molis, kemudian uji Benedict, kemudian satu lagi ada uji iodium. Untuk uji Molis dan uji Benedict itu digunakan untuk menentukan adanya karbohidrat di dalam suatu larutan. Sedangkan untuk uji iodium itu digunakan untuk menentukan adanya kandungan yang terdapat dalam karbohidrat, misalnya kandungan amilosa, kemudian amilopektin, dan yang terakhir ada glikogen maupun dextrin. Nah, untuk praktikum kali ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.